Sebenarnya kalau dapet ndak usah di masjid nikah itu. Karena ada beberapa kemungkinan. Satu, belum tentu seluruh kaum wanita itu yang hadir dalam acara pernikahan itu bisa tidak dijamin dia itu yang tidak berhalangan. Jadi kalau ada berhalangan itu panitia itu tanggung jawab. Maka dibawa Mas Haji. Kau tidak suruh aja di luar. Karena hadir di masjid kan tidak boleh. Satu. Yang kedua, biasanya siap nikah itu kan berfoto-foto kawan kau. Ingat tu. Lah pada kira-kira tu. Mahram, gairu mahram. Yang ketiga, biasanya kah? Di siko dah tahulah tampil lain biasanya kah? Ada lo pasang-pasang cincin, okay? Ada ya Pak ya? Siko dah tentu dah bodoh, tampil lain. Laki-laki pakai emas, ingat tu. Terlarang. Apa sorongan tu? Kecuali kau cincin basi. Mungkin basi apa tu gitu kan. Basi di luar tu sah itu kan. Jadi banyak kalau masjid itu banyak larang pantangnya Bapak Ibu. Kalau ingin juga di masjid jaga tuh. Jangan sampai hal-hal kesucian masjid terabaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri anta imamul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Buktinya kita sekarang masih berada di masjid menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat umur. Alhamdulillah sampai detik malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sakit. Angki-angki badan, sakit kepala, sangure, darah tinggi. Itu sunatullah itu. Ya. Kita kan harus dua jalan tempuh salah satu. Kalau ndak sehat sakit. Kalau ndak idoi, tuh, ini jalan ini selesai. Dan itu sunatullahnya kayak gitu. Mau ndak mau kita harus terima. Kita menjalani saja. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Karena masih banyak manusia umur panjang, badan sehat, tapi waktu luang dah do. Payah. Makanya waktu luang tu jangan dicari, tapi luangkan waktu. Insyaallah itu.
Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Jadi kita syukur selalu Bapak Ibu. Ada musibah, sabar. Dikasih nikmat, syukur. Jadi umat Islam itu sangat luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid As-Sakinah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ngantuk Bu? Halo. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang nikmat di dalam rumah ibadah itu kan luar biasa. Ya. Di rumah mato ndak mau lalu. Tiba di rumah saya ji lamang angguk saya. Nah, kita syukuri saja. Ya, baik Bapak Ibu. Mengisi waktu kita menjelang sholat Isya. Mudah-mudahan kita berharap bermohon kepada Allah semoga setiap langkah kaki yang Bapak Ibu langkahkan ke masjid dihapus kesalahan oleh Allah hendaknya. Satu langkahnya lagi semoga Allah angkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Kemudian yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaqallah, syafaqillah, Allah yashfik, karena Allah yang Maha pemberi kesembuhan. Bagi yang berhutang semoga hutangnya lunas. Pilih bayi ya. Udah ada bayi mau lunasnya. Bayar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sedikit melihat kalau dalam hadis itu hadisnya sahih itu Bapak Ibu. Setiap yang kita lakukan itu punya perhitungan di sisi Allah. Salangkah kaki awak ke rumah saji itu dibalas ajrus sanah. Pahala oleh Allah setahun. Qiyamuha siyamuha, salat malam setahun, puasa sunnah setahun, si langkah. Ibu etong tadi berlangkah kamari tadi dah. Lupa ya. Nah, beko kepulang etong lah kok. Si langkah itu setahun. Pernah ibu puasa sunnah ndak berhenti-henti setahun? Ndak pernah dah. Semua mah. Oh, tidak pernah ada. Di mana pahala itu didapat? Hadir di majlis ilmu. Itu kan hebat luar biasanya itu. Salat malam setahun dan hadisnya sahih Bapak Ibu. Kadang itu yang tidak terperhatikan bagi kita. Banyak alasan. Hari hujan lah, panik-panik lah, di YouTube kan bisa, banyak di YouTube tuh, ada gagah-gagah loh le. Santiang-santiang loh le. Iya, ilmu dapat, tapi aduh yang tidak dapat, fadilah tadi itu. Ini beda tuh Bapak Ibu. Bahkan siapa yang duduk sesudah sholat menunggu waktunya sholat, maka dia mendapat pahala sholat itu sendiri. Kalau ingin lihat referensinya silakan dilihat di dalam kitab Targhib wa Targhib, termasuk di dalam Bulughul Maram, di dalam kitab hadis-hadis babun ilmu, bab tentang ilmu. Luar biasa itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada kajian wirid awak di Siko siang, malam, pagi, sore, apa saja majelis ilmunya hadir, datangi. Karena luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini kita fokuskan terutama kepada kita yang laki-laki. Jumat dan ibu-ibu
sampaikanlah nanti pesannya kepada suami. Kalau suami awak lelaki-laki. Aduh suami berdua mana tahu kan. Dulu kan hampir kejadian lah itu. Karena dibawa dulu dah, Padang Timur dulu dah. Calon mempelai laki-laki dan perempuan kira laki-laki kedua. Ya, kita tidak bahas itu, Bapak Ibu. Hampir terkecuali Pak Kualai. Jadi larang pantang yang sering dilakukan pada hari Jumat. Bagaimana Jumat itu yang afdolnya, yang bagusnya? Bahkan sedih kita Bapak Ibu. Khatib sedang khotbah kan main handphone di belakang tu. Main HP. Entah cari ada tahu ada. Begitu banyak dunia tu. Khatib sedang khotbah itu. Siapa khatibnya? Herman Tanjung. Bilo tadi. Sapnya situ songgu. Itu kan perlu. Agama itu kan mengingian. Kalau lupa mengingian. Terlampau basingkoan. Beko jangan guru yang disalahi kau, ustaz yang disalahin kau. Ndak lo disampaikan ustaz tu dos. Hanya cari malaikat itu. Tugas awak kan menyampaikan. Apa kata Rasul? Jadi yang baik di hari Jumat itu, terutama kepada laki-laki kita, dan nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita yang laki-laki, bahwa maning tasala yaumal Jum'ah. Satu, siapa yang mandi pada hari Jumat, jadi sebelum pergi solat itu mandi dulu. Bapak-bapak, kaum Adam, laki-laki. Ghuslal janabah, bagaikan dia mandi janabat. Mandi janabat itu basah seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tsumma raha, kemudian dia bersegera. Atunya tu basi gagih, capek-capek, datang ke masjid. Apa balasan yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah? Faka'an nama korban badanah, bagaikan dia korban dengan onta. Kan luar biasa itu. Bisa awak korban setiap minggu, setiap pekan. Bagaimana caranya? Jumat benahi. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang datang waktu pertama, siapa yang datang waktu kedua, dia bagaikan korban dengan seekor lembu, sapi. Jawi kalau awak di Minang. Bukan Jawinar Jawi. Sapi. Siapa yang datang pada waktu ketiga, bagaikan dia korban dengan seekor kambing. Siapa yang datang pada waktu yang selanjutnya, bagaikan dia korban dengan seekor ayam. Siapa yang datang waktu berikutnya, bahkan paling ujung waktunya, bahkan dia bagaikan dia korban dengan sebutir talu. Boleh kalau talu puyuh lo, alui lo. Kadang anehnya datang lagi capek, duduk di belakang main handphone. Kadang di luar lo duduk Kau singgah di kadai. Tak tahu bahwa ini yang disiapkan oleh Allah. Bahkan apabila imam telah datang, imam itu khatib atau yang akan menyampaikan khutbah. Fa idza kharajal imam, kalau imam telah datang, khatib telah datang, hadaral malaikah, malaikat pun ikut hadir. Wis, luar biasa Bapak Ibu. Kok nyampang malaikat tu bertubuh kasa, sama Jawa aku panu masa ji ikut hari Jumat tu. Ndak ketemu tu. Batu, malaikatnya lah berkincik-kincik lah sikut sama Jawa. Sayang, ndak bertubuh kasa tu. Karena memang sunatullahnya kayak gitu. Andaikan malaikat itu bertubuh kasar seperti manusia, hadirul malaikah, malaikat juga hadir. Untuk agu nonyo yastami'una zikra, untuk mendengarkan yang disampaikan oleh sang khatib. Boleh terang ke belakang, Bu? Boleh. Berarti suara orang kare ya. Coba bayangkan tuh, malaikat saja ikut danga. Iku awak manusia orang lah hadir di Jumatan masih mau tayu jo kawan beri.
Kadang mota galak-galak bagai buka WA, buka video. Waduh. Luar biasa itu rusaknya. Ada orang bertanya boleh Bapak Ibu. Jadilah sebab itu ternyata bagaimana teknisnya kita agar ibadah kita itu punya nilai yang hebat, yang bagus di sisi Allah, maka datanglah lebih awal untuk pelaksanaan ibadah. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, baca Al-Quran, berzikir. Makanya sharing disampaikan dek panitia Jumat, Bapak, saudara-saudara yang masih di rumah dalam perjalanan, cepatlah datang. Waktu kita sekarang jam 12.27. Entah lagi sebelum khatib naik mimbar, usahakan datang cepat. Selalu diingatkan kayak gitu. Itu betul. Makanya usahawan hadir sebelum khatib naik mimbar. Pelaksanaan ibadah itu. Kita ibadah itu dengan ilmu. Sebaiknya ibadah jangan sambil-sambilan, basambiya-sambiya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hadis Bukhari Muslim ini hadisnya, dan hadisnya sahih. Kalau dan kawannya boleh Bapak Ibu ya. Yang kedua, jadi pertama tadi datang lebih awal, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kalau lebih awal datang, yang kedua sampai di masjid laksanakan salat sunnah. Maka rugi sangatlah yang tidak melaksanakan salat sunnah itu. Iza dakhala ahadukumul masjid, apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusalli rak'atain, sebelum dia salat 2 rakaat. Ibu-ibu kayak gitu juga. Kalau ada ibu-ibu acara majelis taklim di masjid, masuk masjid, duduk, jangan dulu salat sunat dulu. Oh, cara awak siap salat asar ya, boleh, tidak ada larangannya. Kalau dari rumah. Tapi kalau siap salat asar awak tidak keluar, di dalam masjid aja nunggu teman-teman, tidak usah salat sunat lagi, kan sudah tadi. Ini yang dimaksud adalah apabila seseorang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusalli rak'atain, sebelum salat 2 rakaat. Nah, itu kan penting bagi kita itu. Nah, kalau tidak mendengar wirid, tidak ada membaca buku, kitab, tidak ada mendengar pengajian dari YouTube, di buya-buya, di ustaz-ustaz, kan tidak tahu bahwa doh. Akhirnya kita beribadah ikut-ikutan saja. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Man yang tasalah yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, waslah, kemudian dia bersih-bersih di rumahnya, wa bakara wa batakara, kemudian dia bersegera, bergegas, cepat-cepat datang ke masjid, wadana, mendekat. Sebenarnya adab majelis ilmu tu mendekik. Kalau dicalia dalam kitab-kitab klasik dulu tu, itu melingkah di muka guru tu. Gitu. Ini pernah kalau di sewaktu Pak Mandiang Herman Nawas masih ada, itu beliau di depan itu, gitu. Kayak ginilah, gitu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak apa-apa lah, gitu kan. Yang namanya buliah menyanda, gitu kan. Ya namanya barang kalau mau dipakai itu kan biasa saja tu. Ya, sedang mudu, tapi menyanda aja mah, gitu kan. Monju, anda ada bu, monju lah bu, monju. Pane ustad, iya monju, tidak dilarang. Tidak ada larangan monju dong. Nah, kalau mengguk-guk pak, jadi mengguk lah, mengguk. Pokok jam bakaruah. Kalau bakaruah tu ibu timur tu mah.
Kok kabakaru jangan karih warna lo. Masuk dalam YouTube kok. Betul ya bakaru aja Mas. Gitu. Nyonya kawan. Jadi memang seperti itu adabnya, mendekat. Kemudian wastama'ah, mendanga. Itu salah satu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang laki-laki, khatib sedang khutbah, danga. Kalau ada dalam kajian, biar wirid, majlis taklim ataupun takziah, ustaz serang ceramah, guru serang ceramah, istama'ah, danga. Kenapa? Yang disampaikan itu pesan-pesan agama, pesan Allah, Al-Quran, hadis. Kemudian wa ansata, diam. Itu yang ayat dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah. Kalau awak dengar, awak diamlah, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Jangankan membaca Bapak Ibu, mandanga saja awak tu diagi rahmat dari Allah. Makanya kalau ada ustaz ceramah, ada kajian-kajian, jangan mau istama, danga. Kalau mau kau tak ada pe awak. Setidaknya rahmat tadi itu hilang itu. Janji Allah itu. Begitu Allah sayang sama kita agar hidup kita itu tertata dan tertuntun selalu. Kalau memang itu dilakukan, dengar, diam, kana lahu bikullin khutwatin. Itu hadis yang pertama tadi kita sampaikan itu. Dari tiap-tiap langkah yang dilakukannya itu ajrus sanah, balasannya setahun, siyamuha qiyamuha, pahala puasa dan solat malam. Kama dicari itu Bu, dah dulu. Kecuali hadir di majlis ilmu. Mendengar khutbah bahagian dari majlis ilmu karena ada khutbahnya di sana. Termasuk itu berlaku di wirid, majlis taklim. Sini aja ada majlis taklim Ibu ya. Tuh. Jadi kalau ada ustaz ceramah, dengar Bu. Jangan mau talo. Iko membahas masalah baju besok, minggu besok baju lagi, bulan besok baju. Beko lah baju tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sampai di masjid, masuk ke dalam masjid, salat sunnah jangan sampai ditinggalkan. Mungkin saja acara awak, mungkin awak jangan sawaleh ada acara. Atau orang kini kan sering nikah-nikah di masjid itu, nikah di masjid, masuk kita dalam masjid, salat sunnah dulu. Ini sebenarnya kalau dapet enggak usah di masjid nikah itu. Karena ada beberapa kemungkinan. Satu, belum tentu seluruh kaum wanita itu yang hadir dalam acara pernikahan itu bisa tidak dijamin dia itu yang tidak berhalangan. Jadi kalau ada berhalangan itu panitia itu tanggung jawab. Mengadi bawa Mas Haji, kau tidak suruh aja di luar. Karena hadir di masjid kan tidak boleh. Satu. Yang kedua, biasanya siap nikah itu kan berfoto-foto kawan kau. Ingat tu. Lah pada kira-kira tu. Mahram, gairu mahram. Yang ketiga, biasanya kau di siko dah tahulah tempat lain biasanya kau. Ada lo pasang-pasang cincin okay? Ada ya Pak ya. Siko dah tentu dah bodoh tempat lain. Laki-laki pakai emas, ingat tu. Terlarang. Apa sorongan tu? Kecuali kau cincin basi. Mungkin basi apa tu gitu kan. Basi di luar tu sah itu kan. Jadi banyak kalau masjid itu banyak larang pantangnya Bapak Ibu.
Kalau ingin juga di masjid, jago tuh. Jangan sampai hal-hal kesucian masjid terabaikan. Nah, ini kan ibadah. Bacalah sejarahnya, Rasul di mana nikah, para sahabat di mana nikahnya. Lebih rencana di Ketukuah, enggak di rumah. Aman. Gitu. Atau masjid itu lantai 2, atau ya tidak dipakai untuk koridor dalam tataran masjid. Gitu. Sujud. Saya katakan dari sajadah. Sujud. Masjid isim makan, zaman ya, makan, tempat. Ini bahasa Ustaz. Tempat sujud. Itu setidaknya. Jadi kalau yoyo, dan untuk masuk masjid itu harus suci. Beruduk, pastikan beruduk. Itu salah satunya. Masuk dalam masjid, salat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita perhatikan, kalau datang hari Jumat, cepat datang, kemudian laksanakan salat sunnah di dalam masjid. Kemudian kalaulah naik khotib, dengarkan khutbah. Jangan lalu. Nanti ada begitu. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya yang sering terabaikan, tidak mau menempati shaf yang terdepan. Padahal shaf terdepan itu jauh lebih hebat, lebih besar pahalanya. Khairu sufufir rijal awaluha, sebaik shaf laki-laki dewasa itu di depan. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang. Bahasa sini ndak enak lah, syar, jelek. Itu. Kini awak datang awal tapi duduk di belakang. Itu yang ndak tahu, yang ndak mengerti itu. Kalau lah tahu awak duduk di depan. Kalau lah duduk sampai di depan, anda ada panitia pengurus nengkama imbau-imbau lu tu do. Mari Bapak yang sudah berada dalam, penuhkan saf yang di depan. Ndak akan ada itu tu do. Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, perhatikan itu di sana tuh. Bakinci-kinci mencari tuh saf yang terdepan itu. Iya kan? Apalagi kalau di Raudhah itu salat, balari. Kita di zaman bapak-bapak kau ndak lah. Kamu dulu balari dulu. Kalau ndak balari nyupijak diurang. Masuk balari lo. Ndak lah bisa lama itu do, 5 minit, bisa. 1 minit, 2 minit, 3 minit, awak diusia keluar lah tu. Hajj, ukhruj, keluar. Karena ada yang lain. Ayebah nang katibo jelai. Apa itu? Semua mulai dilapen. Banyak kau lari awak. Nyugi liang di kawan kau. Kalau lagi liang mah bisa tegak lah tu. Ingin apa tu? Ingin yang terbaik. Makanya karpet Raudhah itu beda dengan karpet yang lain. Tak sama itu, jauh. Begitu mengajar tu, mencari itu yang terbaik. Jadi shaf yang terdepan, lah panuh di muka baru kedua, ketiga, terus 4, 5 terus belakang. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik shaf laki-laki itu dewasa di depan. Jadi perlu bapak-bapak kalau awak tahu, tinggal mengamalkannya aja lagi. Cari shaf terdepan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya boleh? Tapi jangan payah-payah benar. Kalau enggak kita lanjut. Ini tidak akan terjadi karena di sini ada tidak boleh melangkahi pundak teman.
Melangkai pundak kawan tu tidak akan terjadi kalau saf depan sudah penuh. Tapi di muka kosong, kedua kosong, ketiga tu penuh tu. Tentu kawanan tiba tentu mau tidak mau tentunya langkahi pundak awak tu. Ini hadis dari Ibnu Majah ini, bahwa ada salah seorang Rasul sedang berkhutbah masuk, dia terlambat, kemudian dia melangkahi pundak gitu kan, numpang lewat cik pak, apa kayak gitulah, izin pak gitu kan. Maka ditegur sama Rasul, ijlis, duduk. Gitu. Faqad azaita wa azaida wa anaida. Karena sesungguhnya engkau telah mengganggu, datang terlambat lo. Itu makanya jangan datang terlambat, ambil saf terdepan. Itu aturannya. Kau datang terlambat lah dengan 2 orang lo. Orang sedang fokus sedang khutbah dah. Pak kisah cepat. Itu lo mencari E-nya lo dulu. Itu makanya disampaikan gini, kalau datang duluan ambil saf terdepan. Di sebenarnya datang hadir wirid, kok depan hanya memang orang-orang yang suka terlambat itu. Tua. Ya sebenarnya bukan salah. Usahakan datang duluan. Itu. Ibadah itu tidak ada yang salah. Cuman paling-paling mungkin kurang pas saja gitu kan. Datang duluan, ambil saf terdepan, aman tuh. Kemudian jangan terlambat, tidak ada ke melangkai pundak kawan tu. Itu. Makanya sering disampaikan oleh panitia, mari kita penuhkan saf depan. Kalau lah diimbau mau itu, kalau lah diimbau dek panitia mau itu, duduk kamu kong. Iko lah diimbau dek panitia duduk situ, ndak warasa doh. Apa kecewa lagi? Kok digendong lo diangkat ke situ kan mungkinnya lah apa-apa. Lah gaya-gaya lo. Tentu diminta dalam ibadah itu adalah ilmu. Kalau wala tahu ilmunya, amalkan. Kan gitu. Nanti caranya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tidak boleh berbicara saat khatib sedang berkhutbah. Tidak boleh mengeceh, mendiamkan orang sudah boleh dah. Boleh tu dong. Maka salah yaumal jum'ah. Itu hadis tadi itu. Istama'ah, mendangah. Ini hadis lanjutannya. Iza qulta li sahibika yaumal jum'ah. Jika engkau mengatakan pada hari Jumat, ansit, diam. Atau mungkin ada anak-anak yang sedang mota, diam. Mengecek itu saja dah. Wal imamu yahtub, imam sedang berkhutbah atau khatib sedang berkhutbah, maka faqad lagauta. Dia ada qad di sana. Qad itu taukid ya. Taukid, maka sungguh dia telah sia-sia, berbuat sia-sia. Jadi tidak boleh mauta, tidak boleh mendiamkan. Mungkin kalau ada mungkin apa-apa aku sedang mauta, ini baru bersobok lah 20 tahun yang silam tidak bersobok. Bersobok di Jumat itu, pas duduk dekat-dekat pas salam, angku maksudnya. Atau khatib sedang khutbah, cuma tinggal berorang kena. Lah macam-macam utah ya. Kerja gini go, cucu lebaran. Atau tadanga dia wak. Tidak boleh itu. Faqad lagauta, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Jumatnya itu sia-sia. Kalau sia-sia tahu salah. Itu pentingnya kita, bagaimana kita selalu banyak menambah pengetahuan kita, banyak bertanya, banyak membaca, banyak mendengar kitab-kitab, hadis-hadis, agar ibadah kita itu lebih tertuntun mengikuti aturan Allah dan Rasul.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian belum ada nanya ya Pak ya. Kemudian tertidur saat khatib sedang berkhutbah. Kalau memang ada mau diikut itu lah payahnya memperjuangkan matu itu. Awarenjak dari situ. Tagak beruduk. Iza na'asa andukum fi majlis, apabila seseorang mengantuk dalam tempat duduk di majlis, suatu majlis, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, fal yatahawwal minhu ila ghair, sebaiknya dia pindah tempat dari tempat itu. Paham kok pindah? Tampe tu ndak cocok jo dirinya doh. Suhunya tu sangat kuat benar. Banyak ubili itu semua. Itu bahasa awak itu kan. Ambil duduk, cari tempat yang kosong. Tapi usahakan jam mengantuk lah. Masuk Jumat sebantahnya mengantuk lah bagai. Duduk, dengarkan khatib khutbah dah. Dengar pakai telinga, caliak je mata. Itu caranya. InsyaAllah. Saya kan sudah cobain itu. Tidak ada ngantuk ada. Bisa. Awak kadang-kadang bang kok mengantuk karena menaku. Jangan takuan palo. Kalau ditakuan kepala itu lewat. Sehebat apapun awak, walaupun ustadznya, wakaruh sah semua. Jangan ditakuan kepala itu. Makanya dengar, diam, lihat. Tapi kalau tidak ada tu dah. Anggapan awak sezikirnya itu. Itulah lalu tu mah. Kadang awak jagon ni kon. Kadang keluar selef pau ke. Jangan manaku. Cari khatib tu. Apa ayat yang disampaikan? Apa hadis yang disampaikan? Palan dasarnya. Riwayatnya. Itu caranya. Yang disampaikan itu kan pesan-pesan Allah. Kecuali kalau menghayal di situ. Cerita dongeng, iyalah. Tapi kalau firman Allah, siapa kau nyampein firman Allah leh? Nabi dan Rasul tidak ada. Kan Al-Quran itu kan melalui Jibril. Jibril kan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kepada sahabat. Sahabat terus, sahabat-sahabat terus, tabi'in, terus guru sampai ke awak. Para alim, para ulama, para guru, para ustadz, para buya, para kiai. Itu. Nah kalau tidak ayat-ayat yang dari beliau yang awak dengar dari sialai. Dari zaitun makin ini lama itu loh. Dakwah dan nyinggung itu dong, gitu kan. Itu kanlah basuluh jumat hari, lah bagalanggang jumat orang banyak. Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau yang salah itu salah. Kalau ayat Al-Quran dipermainkan, itu kan tidak benar lagi. Gitu kan. Perempuan jadi imam, khutbah, khatib, itu kan sudah luar jalur itu. Kenapa Nabi dan Rasul itu tidak ada perempuan? Itu indikasi salah satu pemimpin itu adalah laki-laki. Seluruh Nabi dan Rasul laki-laki. Tahu salah itu. Karena risikonya itu ada pertimbangan-pertimbangan dalam ilmu fikih, ilmu hadis itu sudah dibahas itu. Kalau Nabi perempuan itu kan contoh kecil saja. Jibril, ini wahyu kata Allah, kasih itu sama Nabi. Nabi yang perempuan sedang haid, menstruasi, balik Jibril lagi. Balik ya Allah, bantu. Ini dalam keadaan mencret, enggak menstruasi. Kan wahyu suci. Enggak boleh kepada yang
yang tidak suci. Ya Bu ya, itu contoh kecil saja itu. Apalagi kalau sedang malayan, sedang hamil bari loh. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi, maka tidak boleh tidur di saat khatib menyampaikan khutbah. Kalau memang raso-raso kata kalau beranjak di situ. Cari tempat yang cocok. Jangan payanar, Pak. Ya, Pak. Ya. Kok berang kok? Ya. Ya. Oh, semangat Pak ya. Udah Pak? Makasih Pak. Baik. Khatib membaca khutbah kedua itu, baca doa itu adalah melaksanakan tugas. Tidak wajib mengaminkannya. Karena nanti kalau mengaminkan itu nanti kan butuh suara itu. Amin. Nah, kalau saya pakai doa Allah mengaminkan ramai itu. Amin gitu kan. Sedang khutbah. Biarkan saja kalau kita mau melihat khatib sedang khutbah itu baca doa, ya kalau mau mengaminkan, aminkan saja di dalam hati. Jangan dijaharkan kalau ingin mengaminkan. Nah, dalam hati saja. Kemudian kalau mau mengangkat tangan, mau tidak, terserah. Kita kan jamaah. Jamaah itu kan mendengar sifatnya. Khatib menyelesaikan tugas. Nah, kalau mau berdoa, mengangkat tangan, ya silakan. Tidak ada larangannya. Tapi yang jelas, amin itu nanti itu sudah mulai mengeluarkan suara yang bising dan berisik. Maka kalau ingin mengaminkannya, dalam beberapa riwayat, dalam hati saja. Kenapa? Karena khatib menyelesaikan tugas, melaksanakan khutbah. Bukan doa yang lain, bukan seperti hal-hal ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Pak ya? Yang lain? Iya Pak. Oh banyak ini ya. Khatib sedang membaca khutbah, sholat sunnah. Terus? Oh gitu. Oh. Baik Bapak Ibu. Ada satu hadis, ini riwayatnya panjang sebenarnya, kita simpulkan saja, kita ambil saja yang penting-penting saja. Itu gunanya kita dianjurkan datang capek supaya bisa sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Kalau khatib lah naik mimbar, sabanahnya itu fokus istama'a wa ansatha, mandangah dan diam. Kini mungkin ada kendala lah gitu kan, atau darurat lah gitu kan, atau mungkin istri sedang sakit atau orang tua sedang sakit apalah gitu kan, talambe awak tibo gitu kan. Kalau bukan unsur serangan sengaja, kalau dalam suatu riwayat boleh sholat sunnah tapi jangan terlalu cepat. Ini hadisnya Bapak Ibu. Kita bacakan, iza ja'adakumul yaumal jum'ah, apabila seseorang datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah, falyarka' rak'atain, silakan salat 2 rakaat, tapi ada di belakangnya Bapak Ibu penjelasannya, wal yatazawwaj fihima, jangan berlama-lama di sana. Di sana tuh mau kasihnya, jangan dilakukan mau di sholat sunnah seperti biasa saat khatib tidak berkhutbah, gitu. Cepatkan saja itu bahasanya. Cepatkan saja gitu. Kenapa? Karena kita akan mendengarkan khutbah. Jadi boleh melaksanakan kalau dari segi hadis ini boleh melaksanakan sholat sunnah, boleh. Tapi kalau seandainya memang kita berpatokan kepada hadis yang pertama tadi, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat, ke situ juga perginya itu. Makanya tujuannya supaya awak tidak sampai terjadi seperti ini, maka usahakan datang lebih awal. Itu mencegahnya. Tapi ada juga berpendapat, berpedoman, enggak, duduk
Karena mendengarkan khotbah itu juga penting, bagian daripada ibadah Jumat. Iya. Jadi ada dua versi. Kalau ingin melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah, cepatkan, segerakan. Kalau tidak, langsung duduk, dengarkan khotbah, boleh? Boleh. Kenapa? Karena mendengarkan khotbah itu juga bagian daripada ibadah Jumat itu. Kedua ada 2 versi itu. Kedua-duanya memang. Oh ya mah kok. Ya Pak. Ya, enggak perlu. Enggak perlu. Salam beko salah, siap Jumat kok. Kok pagui lah kok dah ada. Oh gitu. Atau mungkinlah sudah 20 tahun dah sebut di ke mana sih? Ke mana sih angku selama ko? Gitu. Kok piwa pagui kok dah ada. Tapi jangan saat khotbah itu. Khotbah itu fokus dulu dengar. Istama'a wa ansitu. Dengar, diam. Enggak. Enggak Pak. Gitu. Iya Pak. Iya Pak. Sholat sudah sholat Jumat. Baik Bapak Ibu. Ini ada beberapa ulama hadis dan ulama fikih menjelaskan bahwa tentang Jumat ini, sholat Jumat satu pengganti dari sholat zuhur. Artinya bukan sholat saja, ibadah Jumat pengganti dari sholat zuhur. Makanya dijadikan 2 rakaat dan ada khotbahnya. Kemudian dikerjakan pada waktu zuhur. Nah gitu. Waktunya bersamaan gitu kan. Kemudian dan karena ada waktu bersamaan, ada ulama yang menyatakan bahwa yang adab-adab kemudian ketentuan-ketentuan zuhur tetap berlaku. Yang berlaku itulah sholat sunnah itu setelah Jumat itu. Gitu. Kalau Nabi sholat sunnahnya kan di rumah. Jadi siap sholat wajib Nabi pulang. Di rumah baru sholat sunnah gitu kan. Jadi karena ada hadis yang menjelaskan bahwa laki-laki itu sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Jadi artinya apa? Bahwa kalau Nabi lah datang ke masjid, itu siap-siap sholat wajib akan dikumandangkan, akan diiqamatkan. Jadi iqamat itu sebenarnya tidak boleh jamaah memerintah imam, tidak memerintah apa tu, memerintah ustad. Allah, kamai lalais. Ada tempat lain tu. Nyuci gua ke muka tuan. Kamai lalais. Tidak boleh. Imam itu yang akan kita ikuti. Qamat kata imam, qamat. Indah kata imam, indah. Rasulullah itu Bilal tidak mau iqamat sebelum imam datang, Rasul datang. Gitu. Jadi di tempat lain ada kadang-kadang kayak gitu. Lah, biar kamai lalais. Diperintah lah bagi jemaah. Itu kan sama penumpang merintah supir semua itu. Lah jalan lalais. Gitu. Padahal apa dah? Imam tuh paham. Itu salah satu. Lah masuk ke tu, Pak? Oh gitu. Tidak apa-apa. Begini Bapak Ibu. Waktu ikoko awak yang mengatur. Nah, bisa 5 menit, 10 menit, 25 menit, 15 menit, terserah. Bisa awak yang mengatur. Kalau Bapak Ibu yang sudah ibadah di sana, itu kan sampai 30 menit itu. Kalau di Masjidil Haram itu, waktu jedah itu. Jadi tidak harus segera. Dalam ibadah tidak boleh tak kaja-kaja. Tetapi ibadah jangan dilalai-lalaikan. Ini beda tuh. Dalam ibadah jangan tak kaja-kaja. Tak kaja-kaja itu maksudnya kan paham Bapak Ibu ya? Keburu itu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kalau memang belum masuk waktunya atau mungkin orang gak kamai tidak ada, iya awak saya kamai. Kalau memang jamaah dan imam supir lah imam lah gitu. Ya kadang-kadang mana tahu ustaz ngambil wudhu.
Waktu qomat udah masuk dan jamaah sudah stay semuanya, imam sudah ada, udah ambil aja alternatif sama jamaah yang untuk qomat. Gitu. Karena oh iya Pak. Niat apa Pak? Niatnya yang sholat Jumat tadi toh. Kalau seandainya sholat rawatib sesudah Jumat tadi toh, kalau niatnya tentu sholat sunnah rawatib qabla. Oh, udah bunyi ya. Nah, kalau seandainya sholat rawatib qabla yang 2 rakaat di karajuan sesudah Jumat tadi itu, ya sesudah apalah, ya sesudah Jumat lah. Karena kita kan bukan sholat zuhur. Iya. Jadi sholat sunnah rawatib sesudah Jumat. Kecuali kalau zuhur gitu kan. Kan sesuai dengan posisi waktunya. Gitu. Baik Bapak Ibu, demikian saja karena waktu sholat kita sudah masuk. Mohon maaf terlebih dan terkurang, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.